Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam video presentasi saya kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata yang saya buat dalam tugas di modul 3.2, yaitu peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan Ibu dan Bapak, saya Kristi Angelin Haryanja, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Surakarta. Saya mengajar di TK Pangudiluhur Santo Valentinus Surakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, Bapak Muhammad Kusdi, Magister Pendidikan, Bapak pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Tasmun, Magister Pendidikan. Ibu dan Bapak, tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata modul 3.2 ini adalah calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Bapak dan Ibu yang terkasih, berikut rangkaian kegiatan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah diskusi dengan kepala sekolah. Yang kedua, diskusi dengan rekan guru, orang tua, dan perwakilan murid, juga dengan kepala sekolah. Yang ketiga, diskusi dengan tokoh masyarakat. Dan yang keempat, diskusi dengan murid kelompok B yang ada di sekolah saya. Untuk rincian kegiatan, yang pertama, CGP meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan diskusi aset bersama rekan guru, orang tua murid, dan perwakilan murid. Kedua, CGP melakukan diskusi pemetaan aset bersama kepala sekolah, rekan guru, perwakilan orang tua, dan perwakilan murid, sehingga diperoleh identifikasi aset yang dimiliki sekolah. Ketiga, calon guru penggerak melakukan diskusi sumber daya sekolah bersama tokoh masyarakat melalui Google Meeting atau Zoom. Yang keempat, calon guru penggerak mengajak murid kelompok B untuk menggali sumber daya sekolah yang mendukung murid belajar. Bapak dan Ibu yang terkasih, untuk dokumen yang saya tampilkan di dalam aksi nyata modul 3.2 ini, yang pertama adalah foto, yang kedua berupa video, yang ketiga notulen rapat, yang keempat hasil pemetaan aset, dan yang kelima surat keterangan dari kepala sekolah. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu diskusi dengan kepala sekolah. Berikut saya sampaikan foto dokumen surat keterangan dari kepala sekolah terkait tentang pelaksanaan diskusi pemetaan aset yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Ini adalah foto diskusi dengan kepala sekolah. Hal yang dibahas bersama kepala sekolah adalah kepala sekolah membuatkan surat keterangan yang berisi pelaksanaan diskusi aset bersama kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan perwakilan murid. Yang kedua, diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan perwakilan murid. Berikut ini adalah dokumen daftar hadir diskusi pemetaan aset. Berikut saya sampaikan notulen diskusi pemetaan aset sebanyak 4 halaman. Berikut adalah foto diskusi pemetaan aset bersama kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan perwakilan murid pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Kemudian setelah ini Ibu dan Bapak, saya melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat melalui Zoom Meeting. Beliau adalah Bapak Iwan Kusminto, merupakan RT di mana TK Pangudiluhur Santo Valentinus berada dan pernah menjadi orang tua murid. Saya mulai mungkin dari modal manusianya, Pak. Dari modal manusia yang ada di
TK Valentinus itu menurut Pak Iwan yang menjadi aset atau modal di TK Valentinus itu apa saja nih Pak? Ya. Itu kalau modal manusianya pasti yang terlibat di TK itu pastinya ya guru sampai tenaga pelaksana. Untuk dari guru sendiri dan semuanya itu tenaga pelaksana ya sudah cukup bagus untuk TK Valentinus. Karena untuk biasanya kan kalau orang tua itu kan kita terkoneksi ya. Biarpun kita sudah lulus itu kita tetap menjalin hubungan. Jadi memang untuk sumber daya gurunya sendiri itu sampai selama ini saya menyekolahkan maupun anak saya sudah lulus dari situ tidak ada masalah. Dan di mana kemarin kan juga sudah ada kesetaraan bahwasanya guru-gurunya juga harus S1 PGTK ya kalau nggak salah ini itu. PG PAUD ya. Nah, sudah kuliah semua jadi ya sudah bagus sekali untuk masalah ya PG PAUD. Jadi udah bagus, cukup bagus untuk saya mulai mungkin dari modal manusianya Pak, Ibu dan Bapak. Dari modal manusia yang ada di TK Valentinus itu menurut Pak Iwan yang menjadi aset atau modal di TK Valentinus itu apa saja nih Pak? Di TK Pangudiluhur Santo Valentinus. Berikut akan saya sampaikan itu video diskusi saya bersama dengan murid-murid kelompok B yang berjumlah 79 pastinya ya. Nah teman-teman, bagaimana perasaannya sekolah di TK Valentinus? Senang. Selain senang? Selain senang? Siapa sih yang tahu nanti angkat tangan ya? Siapa sih orang-orang yang membantu teman-teman belajar? Oh teman-teman sekelas ya ikut membantu Rere belajar. Oke bagus. Angelica. Siapa? GG. Oke. Nggak usah menyebutkan nama teman gitu ya. Selain teman, siapa lagi yang membantu anak-anak belajar? Para bunda. Oni. Orang tua. Masih ada? Naya? Tadi teman, orang tua, para bunda, masih ada lagi? Brian? Oh, saudara. Oke. Cila? Oh, ada guru yang ngajari membaca. Oke. Agatha? Ibu? Sepupu. Oke, masih ada? Nares? Ayah itu orang tua ya. Willy? Kakak. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, sekarang teman-teman, menurut teman-teman, bangunan sekolah kita ini, kemudian peralatan yang ada di sekolah yang membantu teman-teman belajar itu apa saja? Alat tulis itu diberikan dari sekolah nggak ya? Tidak. Oh iya, dalam satu tempat pensil ya. Cila, tas. Terus yang membuat anak-anak nyaman belajar di TK Valentinus itu apa saja? Tata. Ruangannya bagaimana Tata? Ruangan kelasnya anak-anak bagaimana kondisinya? Terus apa lagi? Kecil apa luas ya? Luas. Terus Dion? Bersih. Lagi? Alia? Oh ya, memiliki sarana belajar ya. Kalau sarana belajarnya selain kotak pensil apa lagi teman-teman? Buku-buku, kertas-kertas, penghapus, mainan, ya kan? Mainannya di kelas banyak atau sedikit? Mainannya membantu teman-teman belajar tidak? Nah, teman-teman, bagaimana perasaannya sekolah di TK Valentinus? Selanjutnya akan saya sampaikan hasil pemetaan
riset dari berbagai aktor yang terlibat dalam diskusi pemetaan aset sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah yang berkualifikasi S1 PAUD, merupakan kepala sekolah berprestasi nomor 2 Kota Surakarta, dan sebagai kepala sekolah penggerak. Yang kedua, kami memiliki 3 guru yang berkualifikasi S1 PAUD dengan 1 guru penggerak. Berikutnya, 5 guru berkualifikasi S1. Adanya tenaga kependidikan yang memadai dan mendukung, yaitu tenaga administrasi, tenaga pelaksana, 1 tenaga satpam, 2 pengasuh TPA atau daycare. Sekolah juga memiliki 4 guru intra tambahan dan pelatih rekanan sekolah. Sekolah memiliki pengurus komite sekolah sejumlah 15 orang dengan 1 operator sekolah. TK Pangudiluhur juga memiliki pengawas TK dan 1 penilik PAUD. Modal manusia berikutnya yaitu Dinas Pendidikan, psikolog yang bekerja sama dengan sekolah, tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Banjarsari atau di sekitar sekolah, pengurus Yayasan Pangudiluhur baik pusat maupun perwakilan Kota Surakarta, dan murid beserta orang tuanya sejumlah 172 orang. Selanjutnya, yang menjadi modal sosial di sekolah kami yang pertama yaitu di bidang perbankan dengan payroll gaji para guru dan karyawan serta pembayaran keuangan sekolah untuk murid dilakukan dengan kerjasama dengan perbankan. 2. Institusi pemerintah yang bisa bekerja sama dengan sekolah terkait pelaksanaan kunjungan belajar seperti Arpusda, Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata. Adanya komunitas guru seperti IGTKI, Gugus, KKG, dan Himpaudi. Lalu bekerja sama juga dengan Rumah Sakit Brayat untuk pemeriksaan atau screening kesehatan. Lalu masyarakat yang ada di RT 4 RW 3 Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari di mana sekolah kami berada. Kemudian juga umat lingkungan Santo Matius Sambeng Paroki Santo Petrus Purwosari yang juga menjadi sarana promosi sekolah. Lalu dukungan dari orang tua alumni ex-TK Valentinus. Lalu media sosial yang menjadi wadah promosi dan informasi sekolah seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Kemudian yang ketiga, modal politik yang dimiliki TK Pangudiluhur. TK Valentinus berada di kota Solo, yang wali kotanya, Mas Gibran, dapat dijadikan sebagai panutan orang muda yang berkarya, menjadi panutan murid-murid ataupun para guru dan karyawan dalam berkarya. Yang kedua, selain itu, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia saat ini, juga berasal dari kota Solo, dapat menjadi figur putra daerah yang berhasil sukses karena kemampuannya. Dan ini bisa menjadi aset politik bagi anak-anak maupun para guru. Lalu, kepala sekolah yang menjadi penentu kebijakan sekolah, Yayasan Pangudiluhur Pusat, dan Yayasan Pangudiluhur Perwakilan Surakarta. Kemudian modal agama dan budaya yang ada di TK Pangudiluhur Santo Valentinus. Yang pertama, agama dan budaya murid yang heterogen. Kedua, budaya kota Solo yang bisa menjadi kekhasan daerah dengan adanya ragam budaya Jawa yang bisa diserap atau diteladani oleh anak-anak dan para guru. Berbagai event yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Solo dapat dijadikan sebagai pembelajaran anak, di mana seperti yang kita tahu, pada setiap perayaan-perayaan hari besar berbagai agama, Pemkot Solo itu biasanya membuatkan atau mengadakan hiasan-hiasan atau ornamen-ornamen yang sesuai dengan perayaan hari besar setiap agama. Dan ini dapat menjadi pembelajaran publik bagi anak-anak. Yang berikutnya adalah pengaruh adanya 2 keraton di Solo terhadap pembelajaran murid-murid.
Lalu adanya Masjid Sheikh Sayed yang menjadi daya tarik budaya. Sentra Batik Lawean yang ada di Kota Solo yang menjadi sumber belajar bagi anak-anak kami dalam pembelajaran, baik itu dengan melakukan kunjungan belajar ataupun praktek bersama Sentra Batik Lawean. Tersedianya tempat ibadah yang cukup untuk bertumbuhnya iman anak, dan kesamaan iman dari banyak atau sebagian besar dari orang tua murid. Kemudian modal fisik dari TK Pangudiluhur Santo Valentinus. TK Valentinus memiliki gedung yang sangat bagus dengan 2 lantai, kelas yang nyaman dan ber-AC, serta ruang pendukung lainnya. Meskipun dengan halaman yang terbatas, tetapi cukup untuk menjadi sarana bermain anak-anak yang dilengkapi dengan mainan luar. Gedung dengan adanya gedung TPA atau daycare yang cukup luas dengan adanya beberapa kamar juga menjadi fasilitas pendukung bagi sekolah kami. Lalu berikutnya adalah alat pembelajaran edukatif yang sangat variatif yang ada di setiap kelas. Sarana prasarana lain seperti wifi, AC, komputer di setiap kelas, lemari display dan pencahayaan yang bagus yang sangat mendukung pembelajaran. TK Valentinus juga terletak di tengah sarana umum seperti Gor Manahan, Dinas Perhubungan, Terminal Tirtonadi, Taman Balai Kambang, Bendungan Tirtonadi, dan Pasar Depok. Sehingga kondisi ini membuat sangat variatif sekali dalam mengajak anak-anak dalam belajar. TK Valentinus terletak di Kota Solo yang memiliki banyak pasar tradisional dan modern, seperti Pasar Nusukan, Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar Klewer, dan berbagai mal. TK Valentinus juga terletak di Kota Solo yang memiliki banyak bangunan bersejarah dan museum. Terletak di tengah kota dengan akses jalan yang sangat baik dan terjangkau. Memiliki sekolah dengan 1 yayasan perwakilan yang bisa dimanfaatkan, yaitu SD Pangudiluhur Santo Valentinus, SD Pangudiluhur Santo Timotius, SMP Pangudiluhur Bintang Laut, dan SMA Pangudiluhur Santo Yosef, yang juga menjadi sarana pendukung bagi anak-anak kami dalam melakukan pembelajaran, terutama jika kami membutuhkan tempat yang lebih luas. Kemudian modal lingkungan alam yang ada di TK Pangudiluhur Santo Valentinus terletak di tengah kota dengan cuaca yang stabil, jauh dari bahaya bencana alam. Kondisi geografis yang mudah ditemukan, datar, dan cukup teduh dengan adanya perindangan serta udara yang tidak tercemar polusi. Kemudian, untuk perairan di sekolah kami sangat bersih dan tidak tercemar limbah. Sekolah kami juga memiliki tanaman buah seperti mangga, rambutan, markisa, jeruk, dan jambu, dan tanaman obat yang menghasilkan seperti lidah buaya, bunga telang, sereh, pandan, dan daun kelor. Selain itu juga, kami juga memiliki tanaman-tanaman daun, tanaman hias, dan tanaman bunga. Untuk modal finansial sendiri, kami memiliki beberapa aset. Yang pertama yaitu dari yayasan yang disebut dengan LU, lalu dari SPP dan UPP dari murid, lalu BOP reguler, lalu BOP kinerja karena saat ini TK Pangudiluhur menjadi sekolah penggerak. Kemudian dari komite sekolah, sponsor jika ada kegiatan ataupun kerjasama, dan ikatan orang tua alumni yang saat ini sedang diolah untuk dapat dilaksanakan atau diadakan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah dokumen pemetaan aset yang telah diidentifikasi bersama berbagai aktor yang sudah dilibatkan dalam diskusi pemetaan aset ini. Tentu saja, identifikasi aset yang sudah diperoleh ini akan sangat membantu sekolah dalam melaksanakan dan menjalankan program-program pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdampak positif pada murid. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua aktor yang dengan rela hati dan kesediaan yang luar biasa terlibat dalam diskusi pemetaan aset ini, sehingga saat ini TK Pangudiluhur Santo Valentinus sudah mendapatkan pemetaan aset yang dimiliki sekolah untuk menjalankan program-program sekolah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan.